Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvarez Maulina dari kelas 1046 absen 12. Di sini saya akan menjelaskan materi gerak parabola. Tujuan percobaan gerak parabola adalah satu, untuk membuktikan bahwa massa benda tidak mempengaruhi jarak maksimum. Dua, menentukan besar sudut elevasi saat mencapai jarak maksimum. Gerak parabola merupakan gabungan antara gerak lurus yang arahnya mendatar, sumbu X, dan gerak lurus yang arahnya vertikal, sumbu Y. Dengan demikian, gerak parabola merupakan gerak dua dimensi. Jika tidak ada angin yang mempengaruhi gerak tersebut, contoh gerak parabola antara lain gerak bola golf, bola sepak yang ditekan, dan bola basket yang dilempar. Tanpa berlama-lama, mari kita pengamatan tentang pengaruh massa terhadap jarak maksimum. Yang pertama, jenis bendanya yaitu golf dengan massa 3 kg dan kecepatan 18 meter per sekon dengan sudut 30 dan 60 derajat. Ini kita ganti dulu jadi golf ball, terus ini diganti 3, 16. Ini kita coba ke 30 derajat. Ya Allah. Ternyata jenis benda golf ball dengan massa 3 kg dan kecepatan 18 meter per sekon memiliki jarak 28,6 meter. Mari kita coba dengan menggunakan sudut 60 derajat. Ternyata sudut 60 derajat juga memiliki jarak yang sama, yaitu 28,6 meter. Itu artinya pengaruh massa terhadap maksimum tidak mempengaruhi sama sekali. Jenis benda yang kedua yaitu cannonball. Memiliki massa 5 kg dan kecepatan 18 meter per sekon, memiliki sudut 30 dan 60 derajat. Mari kita coba ke sudut 30 derajat terlebih dahulu. Ternyata cannonball dengan massa 5 kg dan kecepatan 18 meter per sekon dengan sudut 30 derajat memiliki jarak yang sama dengan golf ball, yaitu 28,6 meter. Mari kita coba dengan menggunakan sudut 60 derajat. Ternyata dengan menggunakan sudut 60 derajat, hasilnya tetap sama, yaitu dengan jarak 28,6 meter. Itu artinya untuk benda cannonball dengan massa yang sama dan kecepatan yang sama, tapi sudut yang berbeda, itu sama sekali tidak mempengaruhi dengan jarak maksimumnya. Dengan contoh pengamatan benda yang ketiga, yaitu pumpkin dengan massa 10 kg dan kecepatan 18 meter per sekon dan sudut 30 dan 60 derajat. Ternyata lagi-lagi benda pumpkin dan benda yang lainnya tadi sama memiliki jarak, yaitu 28,6 meter.
Ternyata dengan sudut 60 derajat, jarak pumpkin sama dengan jarak yang menggunakan 30 derajat tadi, yaitu 28,6 meter. Itu artinya, untuk jenis benda pumpkin dengan kecepatan dan massa yang sama, tapi sudut yang berbeda, sama sekali tidak berpengaruh dengan jarak maksimumnya. Benda yang ketiga, yaitu human. Dengan massa 50 kg, dan kecepatan 18 meter per sekon, dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat. Kita coba yang 30 derajat dulu. Ternyata menggunakan sudut 30 derajat hasilnya sama seperti yang tadi, yaitu 28,6 meter. Kita coba sudutnya 60 derajat. Lagi-lagi hasilnya sama, yaitu 28,6 meter. Itu artinya, untuk jenis benda human dengan massa dan kecepatan yang sama, tapi dengan sudut elevasi yang berbeda, sama sekali tidak mempengaruhi dengan jarak maksimumnya. Jenis benda yang kelima adalah piano. Dengan massa 228 kg dan kecepatan 18 meter per sekon, dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat. Ternyata sama seperti contoh-contoh yang tadi, hasilnya jaraknya sama, yaitu 28,6 meter. Kita coba dengan menggunakan sudut 60 derajat. Ternyata hasilnya sama, yaitu 28,6 meter per sekon. Untuk benda ini sama seperti yang tadi, tidak mempengaruhi dengan jarak maksimumnya. Dan selanjutnya, jika beberapa pumpkin atau labu bermassa 1 kg dilempar dengan kecepatan 18 meter per sekon dengan sudut yang berbeda-beda, bagaimanakah pengaruh sudut terhadap jarak maksimum labu? Untuk menjawabnya, tabel berikut, yaitu pengaruh sudut terhadap jarak maksimum. Di sini sudutnya ada 6 berbeda-beda, yaitu 30, 37, 45, 60, dan 75, dan 90. Mari kita coba dengan massa pumpkin 1 dan massa pumpkin 1 kg, kecepatan 18 meter per sekon dengan sudut 30 derajat. Ternyata hasilnya 28,6 meter. Kita coba yang sudutnya 37. Ternyata jaraknya lebih jauh sedikit, yaitu 30,8. Kita coba yang 45. Yaitu jaraknya lebih jauh dari 30,8 meter. Kita coba yang 60 derajat. Ternyata jarak 60 derajat dengan jarak 60 dengan sudut 60 derajat dengan sudut 30 derajat tadi jaraknya itu sama, yaitu 28,6 meter. Kita coba dengan sudut 75.
Dan sudut 75 ini jaraknya lebih pendek, yaitu 16,7 meter. Kita coba dengan jarak dengan sudut 90 derajat. Ternyata dengan sudut 90 derajat ini kita menghasilkan jarak 0,6 meter karena 90 derajat ini lurus. Jika benda lurus, maka jatuhnya akan tetap lurus. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pengaruh sudut terhadap jarak maksimum dapat mengubah jarak maksimumnya. Sekian dari saya penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.